Shalom. Shalom. Terpuji nama Tuhan, kita bersyukur pada waktu yang indah ini. Diberikan Tuhan kesempatan bagi kita, inilah hari-hari yang sedang kita rindukan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, karena Dia sangat mengasihi kita dan selalu merindukan kita di setiap saat. Karena firman sedang berada di dalam gereja. Gereja bukanlah sebuah buatan tangan manusia, tetapi dengan buatan tangan Allah sendiri. Haleluya. Gereja adalah tubuh kita ini yang diciptakan oleh Allah sendiri dan sudah dibuat, dirancang adalah sebagai sebuah gereja tempat firman, tempat benih, sebagaimana Yohanes sudah ditentukan sebagai pendahulu kedatangan Yesus Kristus yang kedua, karena dialah firman terang pada zaman itu, karena firman itu ada di dalam dia sebelum Yesus tampil di muka bumi untuk sebagai terang yang sesungguhnya. Dan kita lah anak-anak Raja Wali yang sedang berkerumun menikmati dan segar yang disajikan Tuhan bagi kita. Dan sudah ditentukan kita menjadi untuk sebagai pemakan daging segar tepat pada zaman ini. Haleluya. Jadi itulah kerinduan kita. Karena tanpa ada kerinduan di dalam jiwa dan hati kita ini, maka kita tidak akan bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan tentunya juga Roh Kudus tidak akan membawa kita kepada seluruh jalan kebenarannya. Tetapi karena Tuhan sudah menentukan dan Roh Kudus datang kepada kita di akhir zaman ini untuk mengajar kita, mendidik kita, ya, dan memberikan ketujuan tangga tersebut sehingga terbentuk di dalam palungan di dalam jiwa kita ini, sehingga Kristus pun mau memeteraikan kita. Ketika kita dimeteraikan dan tidak ada seorang pun yang bisa menggeser, merusak, membongkar membongkar harta kekayaan itu yang tidak bisa dirusak oleh dunia ini, yang adalah firman, sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Jadi itulah yang tepat bagi hidup kita di akhir zaman. Karena setiap langkah kita pun diatur oleh Tuhan. Bukan dunia yang mengatur langkah kita. Kalau dunia mengatur langkah kita, pasti kita pergi ke diskotik, ke pub, ke bar sana, bersenang-senang untuk menyenangkan pikiran. Tetapi dunia ini tidak akan mampu menyenangkan pikiran oleh pilihannya Tuhan. Hanya Tuhanlah, hanya Roh Kuduslah yang bisa menyenangkan hati dan pikiran kita. Itulah tujuan kita, dan setiap langkah kita diatur oleh Tuhan bukan untuk melangkah ya bagi hanya keperluan hidup kita, tetapi melangkah bagi keperluan jiwa kita. Itulah keselamatan bagi kita. Haleluya. Jadi kalau Kristus membawa damai, dan kita pun selalu membawa damai kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, kemanapun kita pergi, selalu mengucapkan shalom, karena arti shalom adalah, bagi bahasa Ibrani adalah damai. Haleluya. Allah adalah kasih, ya, pembawa damai. Itulah sebabnya dikatakan damai sejahtera bagimu. Damai Allah beserta kamu. Dan diucapkan juga selamat pagi, karena selamat pagi artinya adalah ketika itulah terbit matahari memberikan sinar yang mulia, yang sempurna bagi hidup kita ini. Haleluya. Glory. Masih kita membahas tentang bahasan yang sama yang tepat tanggal 1 minggu kemarin, tepat tanggal 1 kita ibadah di situ, dan kita lanjutkan pembahasan kita tentang apakah shalom. Haleluya. Karena sudah tiba saatnya, tanggal 1 sudah berlalu, dan tepat ini tanggal 11 Januari. Haleluya. Masih berjalan tetap sampai akhir dunia ini. Kita selalu bekerja selama kita hidup di muka bumi. Haleluya. Haleluya. Kita lah sebagai pekerja-pekerjanya Tuhan di dalam ladangnya, sebagaimana Ruth juga bekerja di dalam ladangnya Boas. Taat kepada seorang raja
Dan apapun perintah raja, yaitu Yesus Kristus, selalu kita taati. Itulah yang dia inginkan, dan karena kita berada dalam posisinya. Baik, kita buka kitab kita langsung saja dari kitab Yesaya 2. Saya bacakan Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita lihat di Lukas 21 ayat 24. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kita baca lagi di 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Ini menunjuk kepada anak-anak Raja Wali di zaman ini. Karena saya katakan tadi bahwa daging segar sudah disajikan Tuhan di atas, ya, di atas meja sebagai makanan orang-orang percaya, sebagai makanan mempelai wanita di akhir zaman. Itulah sebabnya, ya, jauhilah mereka itu. Karena yang sedang mereka makan bukanlah makanan yang segar, makanan firman pada musimnya, pada zaman ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada waktu yang indah ini Tuhan. Engkau sudah membuat sebuah hukum yang harus kami turuti dan harus kami lakukan di akhir zaman ini Tuhan. Sebagai mana pesan-Mu Engkau berikan kepada seorang utusan di zaman ini, yaitu Yohanes 10:7 Malaikat 5 Tuhan, sebagai pendahulu kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Kami tahu Tuhan aturan itu, bahwa kami benar-benar taat kepada aturan Tuhan sendiri yang untuk kami lakukan di zaman ini Tuhan. Dan firman yang Kau sampaikan di zaman ini adalah alat terang bagi jiwa dan hidup kami. Setiap kami melangkah, tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Sehingga kami tidak perlu lagi bertanya-tanya kepada siapapun. Dan kami benar-benar tahu bahwa Kristus ada di dalam palungan kami. Roh Kudus ada di dalam gereja, di dalam palungan kami Tuhan. Untuk sebagai pengajar dan selalu membimbing kami dan selalu menjaga kami Tuhan di setiap langkah. Sehingga kami pun bukan hanya sekedar melangkah, kami bukan sekedar Tuhan hidup di muka bumi, tetapi hidup kami ini Tuhan sangat berarti bagimu. Karena kami adalah sebagai bulan Tuhan akan memantulkan sinar kemuliaan daripada Engkau. Karena Engkaulah Tuhan matahari kami. Pantulan dari Engkau Tuhan memantul kepada bulan tersebut. Sehingga bulan itu Tuhan menjadi terang bagi dunia ini. Seperti Engkau berkata, jadilah terang dan jadilah garam. Kami adalah Tuhan pelita yang kecil di muka bumi ini Tuhan. Sebagai alat terang untuk memberitakan firman-Mu. Menyaksikan firman-Mu Tuhan bagi setiap orang di zaman ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kamilah yang sedang berjuang Tuhan di zaman ini. Sehingga karena Engkau memakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Pemberita Injil-Mu Tuhan, pengajar Injil-Mu Tuhan. Untuk supaya bilangan terakhir genap sebagaimana tertulis nama-nama mereka di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Terima kasih Yesus. Saudara-saudara kami yang sudah Kau pilih Tuhan sebelum dasar dunia ada. Kami tahu Tuhan saling merindukan. Kami tahu Tuhan bahwa kami saling mengasihi Tuhan. Dan kami Tuhan akan selalu mendoakan satu dengan yang lain. Dan bila ada yang sakit Tuhan, bila Engkau yang menyembuhkan, bila Yesus, bila tangan-Mu yang perkasa Tuhan menjamah dia. Bila ada yang lemah, Tuhan yang menguatkan. Saudara kami Tuhan yang sedang terbaring Tuhan di rumah sakit. Sudah beberapa minggu Tuhan dia terbaring di sana Tuhan. Dengan tangan-Mu yang mulia Tuhan.
Kami akan percaya bahwa dia akan dipulihkan kembali. Dan dia akan bisa Tuhan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan dia Tuhan akan selalu merindukanmu di setiap saat. Oleh karena itu Tuhan memohon supaya Tuhan menjamah dia. Dan memberi kekuatan bagi dia Tuhan atas pemulihan. Karena tiada mustahil bagi Tuhan. Yang mati Engkau bangkitkan Tuhan. Roh setan dan apapun segala jenis penyakit Tuhan Engkau sembuhkan. Tidak ada seorang pun manusia Tuhan yang melakukannya itu tanpa Engkau Tuhan memberikan karunia. Bila Engkau memberikan karunia Tuhan kepada seorang dokter atau siapa mereka yang maksudnya berikan kelemah lembutan dan berikan Tuhan sesuatu. Apabila mereka sebuah jalan, biarlah alat-alat mereka yang dipakainya Tuhan, tanganmu yang mencampuri dan menjamah itu supaya baik berjalan kepada saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan Tuhan orang tuanya Tuhan, itu juga keluarga kami, untuk supaya benar-benar bisa di setiap saat Tuhan untuk menjaga anaknya dan memberikan hiburan yang terbaik lewat firman-Mu kepadanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ini sudah kita baca minggu kemarin, tapi kita baca lagi pada waktu ini berbicara tentang kegelapan dan menutupi bumi. Yang dimaksudkan di situ bukan hanya sekedar pada tiba saat malam untuk meliputi bumi, haleluya, dan kekelangan menutupi bangsa-bangsa. Bukan sebagai gelap yang tampil pada malam hari, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kalau ini berbicara tentang dunia, maka tidak ada terkecuali. Apabila tampil pada malam hari, tidak ada yang namanya terang di muka bumi. Gelap adalah gelap, terang adalah terang. Tetapi sekalipun ada kegelapan melanda, ya, meliputi dunia ini, tetapi Tuhan katakan, terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yang dimaksudkan adalah firman Tuhan. Kegelapan dunia adalah dimaksudkan adalah sifat-sifat dan sistem buatan manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa bertentangan dengan firman Tuhan? Karena sistem buatan manusia adalah berasal daripada iblis. Sehingga mereka pakai untuk mempengaruhi manusia dan juga untuk membawa manusia sebanyak-banyaknya untuk sebagai mengikut si setan itu, sehingga perbuatan-perbuatan mereka sudah hampir meliputi dunia ini menjadi hampir gelap gulita, tepat pada zaman Laodikia, yaitu akhir dari gereja yang ketujuh. Dan itulah sebabnya tampil seorang utusan untuk membawa, membawa kabar gembira. Kabar gembira pesan Yesus Kristus. Ketika Kristus tampil di muka bumi, dia mengucapkan shalom. Dan juga seorang utusan pun mengucapkan shalom. Hal yang sama juga kita pun mengucapkan shalom. Kenapa? Karena kita melihat, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Itulah arti shalom. Terbit atasmu. Memancar, karena sinar matahari memancar di pagi hari. Haleluya. Dan pada saat itu ketika matahari tampil dengan sejuk untuk membawa terangnya ke dunia ini, memberikan terangnya ke dunia ini. Dan pada waktu itu dia mengucapkan shalom. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan itu adalah terang sendiri. Kuasa itu adalah terang sendiri. Haleluya. Tetapi kita lihat di Lukas 21 ayat 24 yang dikatakan di sana. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang. Dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa-bangsa. Kita lihat selanjutnya, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Siapakah yang tidak mengenal Allah? Yang tidak mengenal Allah adalah yang sebenarnya yang tidak mengenal Allah adalah dari bangsa kafir. Yang dimana mereka dulunya tidak pernah mengenal Allah. Haleluya. Tetapi sebaliknya, ketika berjalan ke 7 zaman gereja dan tampil akhir zaman ini, itu zaman Laodikia. Apa yang sedang berlangsung di zaman ini? Ketika mata Israel ditutup oleh Allah sendiri, dan terang datang kepada bangsa kafir. Tetapi ketika kegelapan meliputi dunia ini, sistem buatan manusia, ya, kelicikan dan kepintaran mereka, sehingga kembali kegelapan meliputi bangsa kafir. Haleluya. Jadi berbalik. Ketika kegelapan meliputi bangsa kafir, maka terang kembali ke Israel. Ketika kegelapan meliputi bangsa kafir, terang masuk kembali dan kembali kepada Israel, sehingga orang-orang sedang atau bangsa-bangsa akan menginjak-injak dan tidak mengenal Allah, akan menginjak-injak Yerusalem. Yang dimaksudkan bahwa dari bangsa kami menginjak-injak Yerusalem. Kenapa? Ketika terang itu sudah meninggalkan bangsa kafir, kembali ke Yerusalem, karena bangsa-bangsa Israel sudah kembali ke tanahnya sendiri, hanya terang di waktu senja bagi bangsa kafir. Inilah zaman yang sudah hampir berakhir. Matahari sudah berjalan hendak mau menuju Israel. Ketika terang itu nanti tidak ada lagi bagi bangsa-bangsa kafir, tepat disitulah kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Jadi tidak ada lagi sistem perubahan, pertobatan, ketika terang itu tiba di Israel. Siapakah yang tahu? Dan apakah sudah hampir sampai terang itu kepada bangsa Israel? Karena berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua, tidak seorang pun yang tahu. Haleluya. Jadi kalau orang tahu, pasti semua manusia akan takut mati. Tetapi janganlah karena memang dunia tahu, manusia tahu bahwa kedatangan Kristus sudah hampir 1 tahun lagi, lalu mereka bertobat dan mempersiapkan diri bagi kedatangan Kristus yang kedua. Karena hati dan pikiran tidak bisa dibuat-buat. Kalau hati manusia bisa dibuat-buat, ditukang-tukangi, udahlah. Yesus kan datang, 1 tahun lagi udah datang. Kita buat aja lah kita, berhias aja lah kita sekarang, bersiap untuk kedatangan Kristus. Biar kita masuk nanti kepada kerajaannya bersama-sama dengan Dia. Bukan seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan tidak akan pernah memberitahukan, aku datang 100 tahun lagi, aku datang 10 tahun lagi. Tidak ada seperti itu. Untuk menggenapkan Yesaya 62. Haleluya. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Haleluya. Itulah sebabnya di 2 Timotius 3 yang sudah kita baca tadi ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Haleluya. Jadi itulah kegelapan, kebutaan Israel adalah untuk menerangi bangsa kafir. Jadi sekarang kebutaan bangsa kafir adalah untuk menerangi Israel. Kembali terang itu kembali kepada Israel seperti yang saya katakan tadi. Itu sama seperti siang dan malam, atau suatu sisi gelap, sisi yang lain terang, dan kemudian terang datang ke sisi yang satu. Haleluya. Karena kalau Tuhan tidak membutakan mata Israel, maka terang tidak akan sampai kepada kita. Haleluya. Dan patulan kegelapan dari dunia menggelapkan cahayanya. Ya, adalah sebuah pantulan bagi kita bahwa gereja bangsa kafir adalah berakhir. Jadi gereja sedang mempersiapkan dirinya, sudah membuat dirinya siap bagi sebuah waktu. Jadi itulah bagi pengangkatan sebab kegelapan sedang memudar atas bangsa-bangsa kafir. Ya, dan fajar akan segera menyingsing ke atas orang Yahudi. Jadi matahari sedang berjalan. Sudah di manakah matahari ini? Karena matahari adalah perlambang Yesus Kristus. Sudah di manakah matahari ini sekarang? Haleluya. Karena matahari sedang berjalan dari timur ke barat. Karena kita tahu bahwa terang hanya bisa melakukan satu hal. Ya, kembali ke timur. Itu yang harus dilakukan. Bukan kembali karena terang, karena matahari tidak akan pernah mau ke barat dulu, mau ke selatan dulu. Nggak bisa. Pokoknya dari timur ke barat. Jadi kita lihat, karena sekarang kegelapan ditimpakan ke atas dunia bangsa kafir yang sudah menutupi semuanya. Ya, bangsa-bangsa kafir akan menginjak-injak Yerusalem sampai dispensasi waktu bangsa kafir akan berakhir. Jadi Yesus berkata demikian. Jadi sesudah berakhir kegelapan atas orang-orang, ya, Allah memantulkan di langit sebagaimana Dia sudah memperlihatkan di bumi sebelum semuanya itu terjadi. Kita baca di Lukas 2 ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. 43. Sehabis hari-hari pelayanan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Biasalah. Kalau orang kan udah umur 12 tahunan, banyak beramai-ramai berbondong-bondong orang sedang seperjalanan. Jadi dia menyangka bahwa anaknya sedang berada di bagian orang-orang yang sedang seperjalanannya. Biasa. Dia udah umuran 12 tahun, udah tahu lah mengikuti kita dari belakang. Jadi nggak perlu, sekalipun nggak ada di sampingnya atau di belakangnya, pada waktu itu pikiran dan hati mereka bahwa Yesus Kristus tetap ikut dari belakang. Mengikuti siapa? Mengikuti orang tuanya. Haleluya. Tetapi kita lihat di sini, karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, menyangka, menduga-duga perasaan mereka. Bisakah menduga-duga? Gak bisa menduga-duga, gak bisa menyangka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Kita bayangkan 1 hari perjalanan jauhnya. Lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena memang mereka tidak ada didapati. Mereka sudah mencari kemanakah Dia. Mencari kepada keluarganya, kemanakah Dia.
Ada suatu pertanyaan. Perlukah mempelai wanita menduga-duga, mencari-cari, apakah ada di gereja sana Tuhan? Apakah ada di sana terang itu? Di manakah dia? Adakah di gereja yang di sana? Gereja yang di sana? Sistem dan pikiran mereka adalah, sistem dan pikiran mereka adalah sistem dunia. Karena menduga-duga, mengira-ngira, mungkin di sana, mungkin di sana. Karena Kristus tidak mau di berbagai macam pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana. Kalau Kristus hadir di sini, rohnya ada di sini, roh yang sama ada di Amerika sana. Karena tidak ada dua Roh Kudus. Karena tidak ada dua Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Dan tugasnya pun sudah ditentukan dia sendiri. Dia sendiri yang melakukan, dia sendiri yang menentukan hari dan waktunya. Tepat dia tidak ada di gereja-gereja sana. Selain daripada di rumah Bapaknya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bayangkan. Jadi nggak perlu kita melihat terang itu. Di berbagai macam hal buatan manusia. Saya sudah katakan yang pertama tadi bahwa gereja kita lah di dalam buatan, bukan buatan tangan manusia. Kenapa orang mencari-cari di gereja yang sana? Oh, mungkin lebih baik gereja yang sana. Mungkin lebih baik gereja yang sana. Mungkin lebih baik gereja yang di sana. Menduga-duga, mencari-cari. Tidak tahu di manakah ada terang itu. Terang itu ada di dalam terang waktu senja. Haleluya. Bukankah yang dikatakan, disampaikan yang sudah kita baca tadi bahwa Yohanes pendahulu kedatangan Yesus Kristus yang kedua, pertama? Haleluya. Malaki 4 ayat 3. Malaki 4 ayat 5 adalah pendahulu kedatangan Kristus yang kedua. Ngapain kita tanya-tanya pergi ke sana? Kalau kita sudah tahu bahwa sudah tampil Elia pendahulu kedatangan Kristus yang kedua untuk menggenapkan Malaki 4 ayat 5 dan untuk menggenapkan Malaki 4 ayat 5 dan 10 ayat 7, ngapain kita mencari-cari kemana-mana bahwa terang itu ada di mana? Udah jelas. Kalau orang-orang pada masa Yohanes, mereka mengerti dan tahu bahwa Yohanes adalah pendahulu kedatangan Kristus yang pertama, maka mereka akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yohanes. Kalau mereka sudah mendapatkan terang pada waktu itu, maka orang-orang Farisi dan Saduki dan siapapun orangnya tidak perlu mencari-cari di manakah terang itu. Gak perlu mencari-cari Yusuf dan Maria di manakah terang itu. Gak perlu dia mencari keluarganya, ke rumah tetangga, kemana-mana pun sehari sudah sibuk mereka mencari-cari. Masa mereka tidak tahu terang itu di mana? Haleluya. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya Kristen di zaman ini banyak sedang mencari-cari terang itu. Di manakah terang itu? Di manakah Mesias itu? Seperti Maria dan Yusuf. Nanti kita baca selanjutnya. Di manakah yang tepat waktu Yesus itu berada. Haleluya. Lukas 2 yang 6 sampai 9. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. 8. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nah,
mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Haleluya. Amin. Gak ada yang namanya di dalam Alkitab dari Matius sampai Wahyu ya bahwa Yesus memanggil dia adalah sebagai ibu. Bahwa Yesus memanggil Yusuf adalah sebagai bapak. Ada tercatat di sini. Tetapi Maria mengatakan, aku sudah cemas dan bapamu mencari engkau kemana-mana. Haleluya. Secara ya, ini adalah sebuah gambaran yang sedang mencari-cari terang itu di mana-mana. Mereka tidak tahu karena mereka tadi menduga-duga. Ya. Jadi kita melihat di sini seharusnya kalau sesuai dengan pertanyaan apa yang dikatakan oleh Maria, mengapa engkau membuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Disebut bapaknya. Kalau orang berpikir bahwa yang disebut bapaknya adalah tentu Yusuf. Haleluya. Kalau memang Yusuf adalah bapaknya Yesus, tentunya Yusuf akan ditemukan di toko kayu. Atau di sebuah toko kayu. Bukan di sini. Karena dia sedang melakukan pekerjaan bapaknya. Karena pekerjaan Yusuf adalah tukang kayu. Jadi tentunya dia tentunya dia berada di dalam sebuah toko untuk mencari berapakah yang bisa masuk kursi, berapakah yang bisa. Karena dikatakan kan dia sedang. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Haleluya. Padahal yang dimaksudkan adalah Allah. Karena Allah bertabernakel di dalam sebuah tubuh. Itulah sebabnya bahwa rahim Maria itu dipakai Allah sebagai tempat, sebagai rahim seorang Mesias. Haleluya. Itu adalah sebuah gambaran bahwa kita ini adalah sebuah gereja dan ini adalah rahimnya firman. Amin. Kehidupan ada di dalam rahim kita ini. Sebentar lagi kehidupan itu akan keluar dan masuk kepada kemuliaan Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi gak ada yang namanya bahwa ibunya Yesus adalah Maria. Dan gak pernah Yesus itu memanggil dia sebagai ibu. Gak ada tertulis dalam Alkitab. Kalau seorang ibu artinya adalah dia adalah anaknya yang berasal secara jasmani dari tubuhnya juga sendiri. Sama seperti ayah juga. Haleluya. Jadi kita lihat di sini. Ya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Karena terang pada waktu itu mereka tidak tahu bahwa terang itu berasal dari mana.
Sedangkan ayah dan ibunya pun tidak mengerti akan dirinya sendiri. Sehingga sampai menyebutkan, bapamu sudah capek untuk mencari-cari engkau bersamaku. Haleluya. Hal yang sama juga apalagi orang lain. Makanya mereka heran akan pertanyaan Yesus Kristus ini. Sedangkan dia masih berumur 12 tahun. Seharusnya orang-orang pada waktu itu yang berumuran 12 tahun belum mengerti dan tidak tahu masalah kebenaran ini. Sedangkan ahli Taurat ya tidak mengerti akan firman Tuhan. Apalagi umuran 12 tahun. Haleluya. Jadi ketika dia tampil sebagai terang, pada waktu itu mereka belum dapat mengerti siapa dirinya. Itulah membuat ya dia membuat Maria dan Yusuf selalu tercengang-cengang dan orang banyak itu. Jadi mereka begitu capek dan mencari kemana-mana. Kalau mereka tahu bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Mesias tampil pada waktu itu, maka dia akan mencari di manakah bait Allah pada waktu. Udah pasti dia di situ. Tetapi mereka tidak mengerti dan tidak memahami akan hal itu. Sehingga mereka menduga-duga dan mencari-cari ke sesuatu tempat yang tidak yang tidak dimasuk akalnya Tuhan. Jadi mereka tidak akan dapat mengerti. Seperti itulah gambaran manusia di zaman ini. Kalau sudah pergi beribadah ke sana, di situ kan ada Tuhan. Pergi ke sana juga, di situ kan ada Tuhan. Firman Tuhan juga diceritakan di situ. Capek mencari-cari, menduga-duga, dan artinya menduga-duga tidak bisa memastikan bahwa Tuhan ada di situ. Itulah artinya menduga-duga. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau Yusuf sebenarnya cepat marah, apa yang kau bilang? Kamu sedang bekerja di rumah bapamu. Udah kulihat kau di gudang tadi nggak ada bekerja. Kulihat kau di toko tukang kayu juga nggak ada. Itulah sesungguhnya jawabnya. Ya, tetapi itulah orang yang tidak dapat mengerti, memahami pada waktu itu akan Yesus Kristus. Lukas 1 ayat 31. Kita lihat di sini berjelas. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kita kembali lagi ke belakang ketika malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dan Yusuf. Kalau malaikat Gabriel sudah berbicara kepada mereka, tentunya mereka akan mengingat pada waktu itu, tetapi mereka sudah hampir lupa atau sudah lupa pada waktu itu. Haleluya. Kata Maria kepada malaikat itu, dalam ayat 34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Belum bersuami. Tetapi sudah disebut ibu dan ayah. Bapamu sedang sudah capek mencari-cari kau. Kita lihat di Matius 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia.
Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku? Kita lihat di sini. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjukkan ke arah murid-muridnya. Yesus menunjukkan dengan jarinya kepada murid-muridnya. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dia adalah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Bukan Maria, bukan Yusuf. Haleluya. Kita melihat di sini. Dia menunjuk, dialah ibuku, dialah bapakku, atau dialah ayahku, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudariku perempuan. Siapa yang melakukan kehendak Bapakku? Haleluya. Jadi kita melihat di sini, ya, karena kita melihat bagaimana tentang gereja di zaman ini. Siapa yang memimpin? Karena kita tahu bahwa dewan-dewan, ya, yang dari dunia. Jadi sekarang yang sudah gelap. Jadi Allah sedang memahaminya. Jadi Allah sedang memarahinya. Yesus tidak pernah memanggilnya ibu. Suatu hari ia datang untuk menguji dia di pertemuan-pertemuannya. Di sebuah rumah yang sudah kita baca tadi. Haleluya. Di luar sana, ibu itu atau saudara-saudaramu menantikan engkau. Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Siapakah mereka? Haleluya. Barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku, dialah ibuku, saudaraku, saudariku. Dialah keluarganya. Karena hidup sementara di dunia ini tidaklah berarti bagi orang-orang yang menjadi sosok seorang manusia sempurna. Yang berarti bagi hidup orang percaya di zaman ini adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Karena hanya ada satu Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia berbicara sebagai daging, ya, adalah sebagai tabernakelnya Allah untuk menyampaikan pesan itu. Jadi ini adalah sebuah rumah bagi kita, gereja ini, ya. Allah di dalam diri kita, Kristus, roh dari makhluk-makhluk yang fana yang sedang duduk di sini bersama dengan di tempat-tempat di surga. Itu adalah Kristus. Jadi sudah saya terangkan tadi bahwa gedung yang sangat mewah, gereja yang mempunyai klub-klub yang sangat besar dan istimewa, Tuhan tidak pernah di situ. Roh yang selalu diam di dalam palungan kita, di dalam jiwa kita ini. Karena inilah gereja yang sesungguhnya. Itulah sebabnya dikatakan Yesus tadi, siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah ayah dan ibuku, dialah saudara dan saudariku. Haleluya. Karena kita tahu bahwa sebuah gedung atau sebuah gereja itu dipakai untuk sebuah pertemuan. Jadi Maria hanyalah sebuah rahim yang dipakai untuk, ya, datang ke bumi untuk menyatakan dirinya di antara orang-orang. Haleluya, bukan ibunya Allah. Ya, dia Maria bukan ibunya Allah. Jadi rumah itu pun bukan gerejanya Allah. Haleluya.
Cuma hanya dipakai untuk hal tersebut atau perhimpunan atau perkumpulan orang-orang yang mendukat Tuhan. Haleluya. Jadi banyak ketika orang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sudah diselamatkan. Bukan itu, ya, karena tidak ada baptisan yang langsung dipraktekkan di dalam Alkitab seperti itu. Yang dipraktekkan di sini adalah pembaptisan Yohanes. Pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang sedang bertobat. Haleluya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan juga Petrus. Apa yang dikatakan di dalam nama Yesus Kristus itulah pembaptisan sesungguhnya. Yesaya 60 ayat 2. Sudah kita baca tadi, ya, bahwa sesungguhnya kegelapan menutupi bumi ini. Kekelaman yang dimaksudkan bukan kegelapan secara datang atau tampil pada malam hari. Dan kita tahu bahwa itulah sebabnya Allah memisahkan antara terang dan gelap. Karena terang itu mengusir, ya, menjauhkan dirinya daripada gelap supaya tidak bercampur. Untuk supaya kemuliaan Tuhan terbit atas bagi orang-orang percaya. Haleluya. Baca lagi biar loncat di Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi kita melihat di Ibrani 1 ayat 1, telah pada zaman dahulu Allah, ya, berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dan kita melihat tepat, ya, bagi Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Jadi maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, dan oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 ayat 2. Haleluya. Jadi bangkit dan bercahayalah. Terang sudah datang. Terang firman dibuktikan lagi. Terang dibuktikan lagi firman Allah, ya, supaya Anda dapat melihat, supaya kita dapat melihat Allah dimanifestasikan di dalam gerejanya. Mengenai terang di zamannya. Atau firman yang diberikan kepada zaman ini. Jadi janji-janji ini yang dipantulkan lagi bagi zaman ini. Janji-janji ini yang sudah dikatakan oleh nabi-nabi, oleh Yesus sendiri. Dan sudah kita baca tadi di Ibrani 1 ayat 2, bahwa Allah berulang kali berbagai macam hal dia caranya untuk menyampaikan pesan itu bagi setiap zamannya. Itulah sebabnya ada mediator, ada rasul, dan ada nabi untuk membawakan pesan. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada apa? Harus ada pengantaran karena tugasnya belum selesai. Apakah tugas Yesus sudah selesai? Belum. Haleluya. Karena dialah, ya, memegang dan dialah menguasai dunia ini dan menjatuhkan penghakiman nanti pada hari kedatangan yang kedua. Haleluya. Rasul 9:3.
dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Kisah Rasul 9 ayat 3. Ayat 5 kita loncat. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kita melihat bagaimana tentang tiang api itu. Allah itu sendiri menunjukkan dirinya berupa tiang api kepada Saulus. Ketika Musa berada di padang gurun dan Musa meninggalkan Mesir, dan tiang api menampakkan dirinya di padang gurun kepada Musa. Dan Musa tidak pernah melihat tiang api itu berada di tanah Mesir. Dan dia harus meninggalkan terlebih dahulu Mesir, penyembah berhala itu, untuk berjumpa dengan Allah berupa tiang api, ya, di padang gurun sana. Apa yang dilakukan oleh Saulus? Ya, sebelum dia berjumpa dengan tiang api yang sama yang datang kepada Musa, dia meninggalkan tempatnya untuk pergi, ya, ke Efesus. Haleluya. Membawakan terang pesan tepat pada waktunya. Siapakah engkau Tuhan? Dia bertanya, siapakah engkau? Tetapi sudah disebut Tuhan. Haleluya. Amin. Sebenarnya nggak perlu dia bertanya, siapakah engkau? Seharusnya dia, rupanya engkau itu Tuhan. Tetapi dia, siapakah engkau? Tetapi ketika dia mengingat, karena tiang api yang sama yang datang kepada Musa, siapakah engkau? Tuhan. Karena sudah dilihat langsung tiang api. Langsung nyambung. Seperti kebiasaan, kalau sudah lupa, mana Pak? Oh ini. Kira-kira seperti itu. Karena saya sering seperti itu. Di mana? Oh ini. Haleluya. Jadi siapakah engkau? Lalu langsung disambung Tuhan. Haleluya. Karena dia mengingat, kerinduan hatinya sudah ada mengingat bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah yang sama yang datang kepada Musa. Haleluya. Kita melihat di Ibrani 11 ayat 26 sampai 27. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Wah, ini kita lihat ini. Sebab pandangnya ia arahkan kepada upah. Haleluya. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir. Dengan tidak takut akan murka raja, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Haleluya. Kita melihat bagaimana tindakan seorang utusan, yaitu Musa. Kita melihat bagaimana tindakan seorang Paulus. Kita melihat bagaimana tindakan seorang pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Kita melihat bagaimana tindakan pendahulu kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Berapa kalikah tiang api berlangsung atau menunjukkan dirinya kepada Rasul dan Nabi dalam Alkitab? Hanya ada 3 kali. Yang langsung menunjukkan kepada utusan. Haleluya. Jadi kita melihat di sini, kita melihat di Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangnya ia arahkan kepada upah. Apakah
upah dari Tuhan bagi seorang nabi dan rasul dan orang-orang percaya dibandingkan harta di Mesir. Yang dimaksudkan tidak seberapa harta yang ada di Mesir, kemegahannya, kerajaannya, kekayaannya dibandingkan upah yang datang dari Tuhan. Itu yang dimaksudkan di Ibrani 11 ayat 2. Karena imam maka ia telah meninggalkan Mesir. Kita lihat karena imam, ya. Maka ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja yang dimaksudkan Firaun. Ia bertahan sampai sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Yang dimaksudkan adalah Allah. Hanya dari Allah lah upah yang sesungguhnya yang dapat bertahan sampai selama-lamanya bagi Musa. Bukan yang di Mesir. Haleluya. Itulah membuat dirinya ya semangat dan tidak pernah takut akan murka raja yaitu Mesir, yaitu Firaun. Jadi dia meninggalkan semuanya itu. Hal yang sama seperti kita di zaman ini. Bagi mempelai wanita, kita tidak pernah takut akan raja dunia. Bukan kita tidak pernah takut akan kehilangan nanti harta yang sudah kita cari-cari, kita kumpulkan di masa hidup kita ini. Tetapi kekayaan dari Tuhan, itulah upah kita. Ya, itulah upah kita. Dan bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Yang dimaksudkan, sekalipun kita tidak melihat. Saya sudah lupa ayatnya. Apa yang dikatakan? Tetapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua telah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Itulah yang dimaksudkan oleh Musa ini. Haleluya. Sehingga Saulus pun berkata, ya, apa yang dikatakan Saulus? Dia adalah sebagai prajurit yang terkenal. Dia adalah seorang tokoh yang terkenal. Dialah yang paling turut menuruti ada istiadat, tradisi-tradisi buatan manusia. Tetapi apa yang dikatakan Paulus, semuanya itu kuanggap sampah. Haleluya. Semuanya itu kuanggap sampah. Yang berharga bagi dia adalah upah dari Tuhan. Haleluya. Itulah yang tidak bisa dipatahkan dan itulah yang tidak bisa dipatahkan atau ya digeser oleh dunia kegelapan yang sangat kecil. Haleluya. Glory. Itulah yang berdapat itulah yang kekal, yaitu firman Tuhan. Untuk menutup, kita sangka tadi saya sampai pembahasan kita ini. Menurut kita baca di saya lihat dulu di Mazmur 31 ayat 15. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Kita lihat di Mazmur 62 ayat 2. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Locai 6. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Dan kita baca lagi di Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali
yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa zaman ini adalah zaman Raja Wali. Amin. Haleluya. Yang tidak pernah lelah berjalan. Yang tidak pernah mengeluh. Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan sayap yang kuat bagi kita. Sebagai anak-anak Raja Wali. Bagi zaman ini. Karena kita tahu Roh Kudus selalu melatih kita. Untuk semakin naik tinggi. Dan selalu menempa kita. Untuk supaya kita menjadi emas murni. Bagi kerajaannya. Haleluya. Sampai di sini pembahasan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup kepada kita. Kita angkat pujian.